Sambas, sebuah daerah yang terletak di barat laut Pulau Kalimantan, tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga sejarah dan adat istiadat yang kental. Di tanah ini, kehidupan masyarakat sangat erat dengan sungai. Sungai Sambas, beserta anak-anak sungainya yang mengalir di sepanjang kabupaten ini, menjadi nadi kehidupan sehari-hari bagi warganya. Di antara berbagai bentuk transportasi yang ada, perahu sampan menjadi alat yang sangat vital bagi masyarakat Sambas. Dan salah satu jenis perahu yang cukup legendaris adalah sampan bidar. Perahu kecil dengan desain dan dekorasi yang memikat ini telah menjadi simbol dari keindahan dan keberanian. Kata bidar sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti sampan cepat. Dulu kala digunakan untuk kegiatan peperangan. Bentuknya yang ramping dan lincah memungkinkan untuk melakukan berbagai manuver dengan mudah di tengah riak sungai. Kecepatan dan kelincahannya membuat sampan bidar menjadi pilihan utama untuk bergerak cepat saat peperangan. Namun kini sampan bidar beralih fungsi. Saat ini bidar lebih dikenal sebagai perahu lomba. Setiap tahunnya di Kabupaten Sambas ada berbagai kompetisi lomba sampan bidar yang sangat diminati oleh masyarakat. Kalau literasi secara nggak ada. Cuman kalau dari petua-petua dulu ini memang disebut nih sampan bidar ini adalah sampan perang. Hanya saja kapan bermulanya ini menjadi sebuah event atau menjadi sebuah tradisi lomba sampan, itu belum dapat literasi kita. Mungkin itu masih bisa dikatakan project atau PR kita dari PBKS ya untuk mencari literasi lebih lengkapnya gitu ya. Setiap sore hari, warga Sambas kerap asik menyaksikan latihan para pedayung bidar yang meluncur cepat di atas permukaan air. Teriakan semangat dan tepuk tangan menggema menjadi bukti bahwa betapa perahu bidar bukan hanya sekedar olahraga, melainkan sebuah tradisi yang mengikat kebersamaan. Setiap desa di Kabupaten Sambas memiliki tim sampan bidar masing-masing. Dalam sebulan, setidaknya ada 2 perlombaan sampan bidar di Kabupaten Sambas. Penyelenggaranya pun dari masing-masing desa. Hanya pada bulan Ramadan saja kegiatan lomba sampan bidar tidak diselenggarakan. Kalau sirkuit favorit ini memang lumayan banyak gitu kan. Salah satunya ini jalur ini menjadi salah satu favorit. Namun yang menjadi buah mata atau menjadi favorit kawan-kawan dari seluruh Kalbar itu memang Festival Muara Urakan di depan Istana Keraton Sambas. Gitu kan. Sampan bidar sendiri memiliki karakteristik panjang dengan ujung depan dan belakang berbentuk runcing. Pengguna sampan cepat ini biasanya didominasi oleh orang tua. Namun belakangan ini banyak anak remaja turut andil dalam mengembangkan tradisi bidar di wilayah mereka. Atlet sampan bidar pun tak hanya mengikuti lomba yang digelar di Kabupaten Sambas saja. Mereka kerap ikut berlomba ke negara tetangga, yaitu Malaysia dan Brunei. Cita-cita kawan-kawan di Kabupaten Sambas ya, pendayung-pendayung Sambas, jadi karena loncatannya gitu. Kalau olahraga yang profesional itu kan biasa tingkatannya desa, kecamatan, kabupaten. Namun kalau bidar ini dari desa aja bisa langsung go internasional. Itu yang menjadi favoritnya kawan-kawan kan. Bisa go internasional langsung kan. Di balik kesuksesan dan pesona perlombaan sampan bidar, ada sosok-sosok yang tak tampak, namun memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian warisan budaya ini. Salah satunya adalah Leo Saputra, seorang pedayung sampan bidar yang kini beralih profesi menjadi pembuat sampan bidar. Sejak tahun 2022, Leo memutuskan untuk melanjutkan tradisi pembuatan perahu ini sebagai bentuk pelestarian terhadap budaya Sambas yang semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Leo adalah salah satu dari 5 pengrajin sampan bidar yang masih bertahan hingga kini. Dalam proses pembuatannya, Leo memilih kayu medang atau berawan sebagai bahan utama. Kayu ini dipilih karena ketahanannya terhadap air dan cuaca. Kadang permintaan orang, permintaan pedayung maunya kayu ringan, kita bikinkan kayu ringan
Kalau yang mau kayu yang agak berat, kita bikinkan kayu agak berat. Kayu ringan nih, keuntungan dia kalau di air cepat berangkat, startnya cepat. Nah, kalau kayu yang berat nih, keuntungan dia hanya kalau udah jalan, nah dia ada lajak. Bahasa kita ada lajakan kalau kayu yang berat. Kalau yang kayu ringan ini agak susah lah. Cuma ada mengandalkan di startnya nih berangkatnya cepat. Proses pembuatan sampan bidar sendiri memakan waktu sekitar 10 hingga 12 hari, tergantung tingkat kesulitan dan ukuran sampan yang diminta. Panjang sampan yang dibuat Leo biasanya mencapai 13 meter, dengan lebar tengah sekitar 70 hingga 80 cm. Setiap bagian sampan dibuat dengan teliti, dari bagian badan hingga dekorasi hiasannya yang mencerminkan keindahan seni budaya lokal Sambas. Kalau yang depan sini yang untuk yang bikin pemanis lah. Di sampan bidar tuh letak di depannya nih pasti jadi kunci. Biasa jadi kunci pembeda antara pengrajin ke pengrajin. Kalau depannya biasa kita tinggi. Keberhasilan dalam perlombaan seringkali berbanding lurus dengan peningkatan permintaan pembuatan sampan. Banyaknya orang yang berlomba dengan sampan bidar buatan Leo menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus membawa dampak positif bagi usaha yang ia jalani. Sampan bidar bukan sekedar alat transportasi semata. Sampan ini merupakan warisan tradisi leluhur masyarakat Sambas. Sampan ini juga mampu mempersatukan masyarakat Sambas. Ini bisa mengangkat tradisi, karena tradisi ini kayak pacu jalur ya Bang bilang tuh kan. Pacu jalur itu sudah menjadi wisata budaya. Ya harapan kami juga petua-petua itu ini bisa jadi wisata budaya di Kabupaten Sambas terutama itu khususnya itu. Lomba perahu bidar telah menjadi salah satu budaya yang tak terlupakan di Sambas, yang menghidupkan kembali tradisi maritim kuno dan merayakan keberanian serta keterampilan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.